Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Cheniel Olivet Iskandar Halawa. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 4 dan saya mengambil jurusan Prodi Teologi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soteriologi dan kristologi, di mana pembahasan itu terambil dari mata kuliah teologi sistematika 3. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kristologi dan soteriologi, apa itu kristologi dan apa itu soteriologi. Teman-teman, dan mungkin pembahasan kita pada video kali ini berbicara tentang hal yang mungkin baru kita ketahui dan baru kita kenal. Jadi teman-teman, maka dari itu bahwa saya akan memulai pembahasan kita, di mana pertama, apa itu kristologi? Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen, terkhususnya di agama Kristen, di mana kristologi ini memiliki makna, yaitu kehadiran Kristus bagi orang Kristen, di mana diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia. Teman-teman, bahwa kristologi bagi umat Kristen merupakan penyataan wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Dan teman-teman, kristologi ini berasal dari bahasa Yunani, di mana pertama yaitu Kristos, yaitu Kristus, dan Logos, yang artinya adalah ilmu. Singkatnya teman-teman, bahwa kristologi ini adalah ilmu tentang Kristus. Teman-teman, salah satu pembahasan di dalam kristologi ini yaitu Kristus sebagai Mesias. Melalui pendekatan hermeneutik Alkitab, ditemui sebutan bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini diperoleh dari Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, yaitu Kristus, dan Perjanjian Lama disebut Mesias, yaitu bahasa Ibrani. Mesias dalam Perjanjian Lama berarti keluarga Daud, raja yang berjaya, dan di dalam Perjanjian Baru digantikan bahwa menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu kata Kristus memiliki arti yang sama dengan Mesias, yang artinya adalah yang diurapi. Di dalam ajaran Kristen, kelahiran Yesus adalah dinubuatkan semenjak zaman nabi-nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu pertama Nathan, kedua Yesaya, ketiga Yeremia, keempat Yesekiel, kelima Hagai, dan keenam Zakaria. Teman-teman, Mesias di dalam Perjanjian Lama dinantikan atau seperti oleh orang Israel untuk memulihkan bangsa Israel dari berbagai masalah, terutama politik. Jadi, hadirnya Mesias adalah sebagai solusi dalam masa krisis, masa Israel ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Dan teman-teman, itu Mesias di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Mesias di dalam Perjanjian Baru, yaitu dari berbagai istilah tentang Kristus pada orang-orang masa awam Masehi, adalah beragam. Informasi lain, Yesus disebut sebagai Mesias dari Israel, di mana Mesias adalah Kristus disebutkan Paulus sebanyak 270 kali, dan variasi nama Yesus Kristus atau Kristus. Dan teman-teman, selanjutnya bahwa kita harus mengetahui bahwa kristologi ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dan teman-teman, kita harus mengetahui bahwa Yesus 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Yang ada dalam diri Yesus ada dua natur, di mana dia natur ilahi dan dia juga natur manusia. Di mana kata natur itu adalah pembawaan, watak, sifat,
atau pembawaan yang asli. Sedangkan esensi itu adalah kesatuan atau satu kesatuan. Jadi teman-teman, itu pembahasan kita tentang apa itu Kristologi. Dan sekarang teman-teman, kita lihat apa itu soteriologi. Secara singkat teman-teman, bahwa soteriologi dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Kenapa? Kenapa dikatakan ajaran? Karena merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu soteria dan kata logos, yakni firman, perkataan, dan ajaran. Dan teman-teman, yang kemudian diartikan menjadi ilmu atau logi. Jadi demikian bahwa istilah soteriologi merupakan istilah Alkitab yang mengarahkan kita ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Teman-teman, di dalam soteriologi ini mungkin kita bertanya, kenapa kita harus mempelajari soteriologi atau keselamatan itu? Pertama, bahwa teman-teman, bahwa kita mengetahui bahwa di dalam dunia ini kita memiliki 5 agama, di mana pertama ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, dan ada Kristen Protestan. Teman-teman, kenapa kita harus mempelajari soteriologi itu? Karena di dalam setiap agama pasti mempunyai pandangan masing-masing tentang keselamatan atau soteriologi. Dan apa gunanya kita harus mempelajari soteriologi itu? Pertama, seperti yang saya katakan tadi, karena adanya perbedaan agama. Dan kedua, karena adanya ajaran-ajaran sesat yang mungkin saat ini, terkhususnya di agama Kristen, bahwa kita mengenal banyak ajaran yang memang membuat kita memutarbalikkan fakta tentang apa keselamatan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan di pertama tadi, bahwa adanya perbedaan agama. Teman-teman, di dalam setiap agama mempunyai pendapat atau pandangan masing-masing tentang keselamatan, baik keselamatan oleh perbuatan dan baik keselamatan oleh iman. Dan yang kedua, yaitu tentang adanya ajaran sesat. Dan kita menjelaskan lagi, dan saya menjelaskan lagi, bahwa mengapa ajaran sesat itu bisa membuat kita memutarbalikkan fakta dalam setiap pandangan-pandangan dalam agama yang kita anut masing-masing. Kenapa? Karena adanya ketidaklogisnya tentang keselamatan yang telah diberikan dan telah dikasih karuniakan oleh Tuhan. Jadi terkhususnya di dalam kekristenan, bahwa keselamatan di dalam kekristenan adalah kasih karunia, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dibinasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan teman-teman, bahwa keselamatan itu berasal dari penebusan yang dilakukannya oleh anak Bapa, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Seumpama seperti di dalam perjanjian lama, bahwa setiap orang yang telah berbuat dosa pasti akan membawa kurban persembahan. Tetapi di dalam perjanjian baru, keselamatan kita itu kita dapatkan oleh penebusan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan kita atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Teman-teman, di dalam soteriologi ini, yaitu terkhususnya di dalam agama Kristen, yaitu banyak pandangan para ahli tentang keselamatan, yaitu ada pandangan dari Agustinus, ada pandangan dari Thomas Aquinas, dan ada pandangan dari para Protestan yang mungkin akan memutarbalikkan fakta tentang apa yang sebenarnya yang kita terima keselamatan itu. Jadi teman-teman, di dalam soteriologi ini, terkhususnya di dalam agama Kristen kita, bahwa salah satunya jalan keselamatan itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Kita jangan pernah menerima tawaran-tawaran yang lain yang dari luar, bahwa keselamatan itu berasal dari hal ini,
keselamatan itu berasal dari hal ini, tetapi kita melihat keselamatan itu seperti apa yang sudah kita percayai, seperti apa yang sudah kita terima, dan apa yang sudah kita imani, dan apa yang sudah kita lakukan dan adopsi tentang keselamatan yang sudah kita dapatkan. Bahwa saya katakan hanya keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan di video kali ini tentang kristologi dan soteriologi. Jadi teman-teman, mungkin kita sudah mengerti sekarang bahwa apa kesimpulan dari kristologi dan apa kesimpulan dari soteriologi. Jadi kristologi berbicara tentang Yesus Kristus, kepribadian Yesus Kristus, dan posisi Yesus Kristus di dalam agama, khususnya Kristen. Dan soteriologi berbicara tentang keselamatan dalam setiap perbedaan pandangan-pandangan agama masing-masing yang dipercayai dan dianut. Tetapi teman-teman, di dalam video kita kali ini, bahwa apa yang kita dapatkan dan apa yang mampu kita pelajari, biarlah itu kita bisa jadikan sebagai satu modal kita di masa depan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan semoga wawasan kita lebih luas lagi tentang apa yang sudah kita imani, pribadi lepas pribadi. Terima kasih teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa. Salam.